Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Syawal sebagai moderator. Saya Daru. Nama saya Adelina Fitri. Saya Rani. Nama saya Eka. Nama saya Dian. Saya Kevin. Saya Agnes. Saya Nurul Huda. Baiklah, kita mulai diskusi kali ini tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum melaksanakan the rule of law untuk menciptakan hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari salah satu contohnya adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan dalam memperoleh kalau seandainya ada masyarakat atau orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum material. Meskipun Indonesia banyak memiliki aparat penegak hukum, masih banyak warga negara yang melanggar hukum tersebut. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk penegakan hukum di Indonesia. Masalah penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Baik, saya lanjut dari saudari Agnes. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat, penegakan hukum serta junica corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diatur. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya mengenai materi yang telah disampaikan tadi oleh saudara sekalian. Mungkin pertanyaan saya yaitu apa yang dimaksud dengan the rule of law? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat pertanyaan dari saudara Kevin. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan kepada saudara Kevin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang itu sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang ingin menambahkan? Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, saya memberikan hukum dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan keserasian dan hubungan antara 4 faktor, yaitu pertama, hukum dan peraturan itu sendiri. Kedua, mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Keempat, kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Adapun penerapannya mengalami banyak tantangan dan banyak proses dalam penegak hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada saudara dulu. Ada apa yang saya tanyakan tadi di fakta
kepatuhan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana kita tahu, kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat itu masih rendah. Nah, bagaimana pendapat saudara Nurul untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum itu sendiri? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari saudara Kudat. Cara meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat itu ada 5. Pertama, menanamkan kesadaran hukum sejak kecil, usia dini. Kedua, meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Ketiga, meningkatkan pemahaman hukum. Dan keempat, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan ketaatan kepada hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih saudara Nurul. Apa ada yang ingin menambahkan? Ya, baiklah kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari saudari saya. Sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di atas sebagai berikut. Yang pertama itu masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua itu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga itu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya Saya ingin menambahkan banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah terjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegak hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Baik, saya lanjut materi dari saudara Randi. Apabila kita telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi yang ada, khususnya tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan, kehakiman, dan badan-badan serta aparatur penegak hukum, maka sebenarnya negara kita ini telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat, bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegak hukum. Mungkin itu saja materi dari saya lanjutkan. Ada saudara sekalian. apa ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Pipin, yaitu menjelaskan berbagai kasus yang ada. Contoh baru saat ini adalah kasus Russell Pen-nya yang tidak dipenjara gara-gara
tidak dipenjara gara-gara tak sopan terhadap hakim. Kembali kepada kasus Russell Pen adalah kabur dari masa karantina di sebuah rumah sakit tanpa ada izin prosedur yang ada di rumah sakit. Bahwasannya dia mengatakan bahwa dia telah menyogok uang senilai 40 juta rupiah kepada aparat untuk demi meloloskan dia dari rumah sakit dengan alasan dan tujuan untuk mendatangi hari ulang tahun di Pulau Dewata yakni Bali. Berbanding dengan kasus yang kedua, nenek 6 tahun yang belakang yang dipenjara karena dituduh mencuri pohon demi nipah tidurnya. Dia memohon bersimpuh kepada hakim untuk meminta maaf kepada hakim. Dia menangis melihat ketidakmampuannya untuk membela dengan tuduhan pencemaran tersebut. Di mana hati nurani mereka? Sesungguhnya dia hanya mencari keadilan, dia ingin mencari tempat tidur. Berbanding dengan kasus Russell Pen, dia segala mengupayakan dengan mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk membebaskan dirinya. Sedangkan nenek ini hanya berbatasan dengan upaya dia sendiri untuk mendapatkan keadilannya. Di mana apakah hukum kita ini hanya untuk dibayar dan untuk kepada yang lebih kaya tanpa memandang sebelah atau kaum kita yang bawahnya? Ini sebagai pembelajaran kita sebagai generasi saat ini maupun generasi saat ini, bagaimana cara yang menegakkan keadilan ini setegak-tegaknya. Karena saat ini keadilan ini hanya berbatasan hanya pada orang pejabat, hanya orang-orang tertentu, dan tanpa ada pemandangan. Maka dari itu kita simpulkan sebagai generasi harus memberikan pandangan kita kepada hukum saat ini, hukum Indonesia, agar bisa ditegakkan keadilan, terutama di aparat kita nih harus diberikan edukasi sebaik mungkin agar mereka ini tahu dia ini merupakan penegak hukum, harusnya memberikan pengayoman kepada masyarakat, bukan menerima uang suap dari kita untuk demi. Sebenarnya itu tidak baik, itu hanya merupakan uang haram. Otomatis uang ini akan baik. Saya melanjutkan, kita kembali kepada kasus nenek yang merasa diintimidasi oleh hakim tersebut. Kita tidak boleh menyalahkan nenek tersebut. Sebaiknya pemerintah itu bagaimana caranya memberikan jangkauan pada nenek tersebut, bahwasannya dia tidak mau mencuri karena apakah dia terdesak latar ekonominya, apakah dari background keluarganya bagaimana, ataukah anaknya bagaimana, dia sudah meninggal atau keluarganya bagaimana, dia merupakan satu-satunya terlantar. Makanya dari itu pemerintah harus memberikan dampak yang positif kepada dia dengan menerjunkan para aparatur desa untuk memberikan rasa kesejahteraan pada dia. Karena sesungguhnya apabila sejahtera, dia tidak akan pernah melakukan hal itu yang telah melanggar aturan hukum yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Maka dia akan menaati sedemikian rupa. Kita harus memberikan penekanan sebagai generasi, kita harus memberikan penekanan kepada pemerintah. Dia harus memberikan substansi agar pemerintah ini tidak sewenang-wenangnya memberikan rasa tidak keadilan seperti ini. Sungguh miris Indonesia ini, sungguh miris Indonesia tercinta saat ini. Musuh saat ini adalah uang, segalanya adalah uang, semua tutupin uang. Bagaimana nanti nurani hakim? Mana para pemimpin Indonesia yang dipilih oleh rakyat untuk mengamanahkan berjalannya sebuah pemerintah saat ini? Sekian dan terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Ada materi yang saya bawakan, maksud saya inti materi yang ingin saya sampaikan. Di era globalisasi yang penuh dengan inti materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum yang kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat yang akan mencoba menolak. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus.
Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Lalu masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian dari materi saya kembali ke moderator. Ya, mungkin cukup sekian hasil diskusi kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mewawancarain salah satu petugas keamanan yang ada di Universitas Borneo Tarakan mengenai fungsi hukum. Selamat siang Pak, saya izin bertanya mengenai Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang fungsi hukum yang ada di Indonesia? Fungsi hukum yang ada di Indonesia ini menurut saya sangat baik karena salah satunya dapat mengatur fungsi sosial di bagian masyarakat. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Bang, izin bertanya mengenai sebuah permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, membahas sebuah mengapa bangsa Indonesia diperlukan sebuah reformasi di setiap instansi. Nah, jadi begini, setiap instansi itu menurut saya perlu reformasi karena sebagai tujuan utama reformasi itu memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang 1945. Nah, itu setiap bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun hukum. Baik Pak, terima kasih ya Bang ya. Di sini saya sudah bersama salah satu petugas keamanan. Di sini saya akan mewawancarai beliau. Jadi begini Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap penegakan hukum di Indonesia, apakah sudah adil? Belum. Belum. Dengan alasan karena hukum yang ada di Indonesia masih harus melihat dari sisi pangkat, jabatan. Itu yang pertama. Dalam artian masyarakat di bawah masih harus tertindas. Masih artinya masih tebang pilih. Dan juga itu untuk seperti pejabat kelas tinggi, kita tidak bisa untuk membuktikan seperti apa mereka kebal sama hukum. Oh iya. Dalam artian berarti kan hukum itu belum berjalan secara adil. Iya. Hanya sebagai semboyan aja. Iya. Adil. Iya. Tapi tidak berlaku. Berarti dalam prakteknya masih tebang pilih Pak ya? Ya. Oh, iya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Pak ya. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak Pak.